Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Perkenalkan dengan saya Kak Firdaus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi induksi elektromagnet. Apa itu induksi elektromagnet? Yaitu adalah peristiwa terjadinya arus listrik karena ada perubahan flux magnetik. Itu dinamakan induksi elektromagnet. Nah, flux magnetik itu memiliki arti sejumlah garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Jadi garis gaya yang menembus suatu bidang dinamakan flux magnetik. Nah, bisa kita lihat gambarnya. Di sini ada suatu magnet. Magnet utara didekatkan dengan kumparan. Nah, kita tahu ya bahwa magnet itu garis-garis gayanya keluar dari utara masuk ke selatan. Nah, ini berupa garis-garis gaya magnetnya. Nah, ini dia menembus ke suatu bidang, ini dinamakan flux magnetik. Menurut Michael Faraday, bahwa gaya gerak listrik atau GGL listrik akan muncul bila kumparan menangkap garis gaya magnet yang jumlahnya berubah. Jadi akan muncul GGL induksi dengan syarat jumlah garis gayanya atau jumlah fluxnya berubah. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Nah, dengan cara kita magnetnya digerakkan di dekat kumparan. Nah, ketika magnet digerakkan di dekat kumparan akan menghasilkan perubahan flux magnetik. Nah, ketika fluxnya mengalami perubahan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah timbul arus listrik yang dinamakan arus induksi. Nah, proses ini bisa dilihat pada gambar. Di sini ada gambar A, B, dan C. Gambar A ini kita anggap si magnetnya diam, ya. Nah, jadi magnet menghasilkan kumparan. Ini kutub utara ya, ini selatan. Nah, magnet menghasilkan garis gaya, maksudnya garis gayanya masuk ke kumparan, tetapi fluxnya tidak berubah. Nah, sehingga yang lingkaran ini adalah galvanometer, menunjukkan ada tidaknya arus. Nah, ketika posisinya di sini, ini artinya posisinya 0, berarti tidak muncul arus. Nah, kemudian gambar yang B, ini panah artinya menggambarkan bahwa garis medan si magnetnya bergerak masuk menuju ke kumparan. Nah, berarti kalau bergerak masuk makin mendekat terjadi perubahan flux dong. Nah, si jarumnya menyimpang. Nah, kalau menyimpang berarti timbul arus. Nah, begitu pula gambar yang C, bagaimana kalau misalkan medan magnetnya atau magnetnya dijauhkan. Nah, jarumnya pun menyimpang. Nah, itu artinya ketika didekatkan atau dijauhkan akan terjadi perubahan flux yang menghasilkan arus induksi. Nah, tapi bagaimana cara menentukan arah arusnya? Bagaimana cara menentukan arusnya menyimpang ke kanan atau ke kiri? Nah, bisa kita lihat, ini dijelaskan dari hukum Lenz, berbunyi gini. Katanya, arah arus induksi suatu kumparan sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan flux penyebabnya. Gitu. Jadi medan magnetnya medan magnet yang dihasilkan melawan flux penyebabnya. Nah, ini bisa menggunakan kaidah tangan kanan, yang mana ibu jari sebagai kutub utara dan 4 jari sebagai arah arus. Nah, kita coba ya. Nah, di sini ada kumparan. Ini dililitkan ke belakang dulu ya. Ke belakang terus ke depan. Nah, kita coba letakkan magnetnya di sebelah kiri kumparan. Nah, ini panah ini artinya menunjukkan bahwa si magnetnya sedang mendekati kumparan. Nah, arah medan magnet itu dari utara ke selatan, begini kan? Nah, gitu. Ini arah medan magnet kan? Nah, berarti kalau utara didekatkan, ini arah medan magnetnya. Nah, katanya menurut hukum Lenz itu akan memunculkan arah medan magnet induksi yang arahnya berlawanan. Gitu. Nah, berarti kalau arah induksinya ke arah kiri, berarti ini kutub utaranya kan? Ini kutub selatan. Karena medan magnet dari utara ke selatan. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan arusnya? Itu menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Ya, jadi ibu jari atau jempolnya berperan sebagai utara, kutub utara maksudnya. Nah, 4 jarinya kan bergerak naik kan. Nah, berarti arusnya begini.
Nah, arusnya sedang bergerak naik. Ini ya, arusnya bergerak naik. Nah, berarti dari naik sini akan diteruskan ke sini kan? Nah, berarti sehingga si jarumnya akan menyimpang ke arah kanan. Seperti itu. Nah, kita coba contoh lagi. Gambar yang kedua. Sekarang kalau utaranya dijauhkan. Nah, utara dijauhkan berarti medan magnetnya ke arah kiri. Berarti medan magnet induksinya akan ke arah gini, ke arah kanan. Nah, sehingga kutub utaranya di sini dong. Ini kutub selatannya. Nah, bagaimana cara menentukan arusnya? Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kalian bisa sambil praktekkan ya. Nah, berarti kalau jempolnya mengarah ke utara, mengarah ke kanan maksudnya, 4 jarinya sedang ke arah bawah. Nah, berarti ini arah arusnya ke bawah. Gitu. Ya. Nah, berarti diteruskan ke sini. Nah, sehingga jarum galvanometernya akan menyimpang ke kiri. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Bagaimana sekarang kalau selatan yang didekatkan? Nah, kalau selatan yang didekatkan, berarti arah medan magnetnya itu ke sana kan? Nah, berarti medan magnet yang dihasilkan, medan magnet induksinya berlawanan. Nah, gitu. Ya. Berarti ini jadi utara, ini jadi selatan. Nah, kemudian arah arusnya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang ini ya. Jadi kalau utaranya di sebelah kiri, berarti arusnya sedang bergerak naik. Gitu. Arusnya sedang bergerak naik. Nah, berarti dari sini munculnya. Nah, ini diteruskan ke sini kan? Ini diteruskan. Nah, sehingga terjadi penyimpangan ke arah kanan. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kalau selatannya yang dijauhkan? Nah, kalau selatan yang dijauhkan justru medan magnetnya ke arah kiri. Nah, ini medan magnetnya ke arah kiri, berarti medan magnet induksinya akan berlawanan. Gitu. Berarti di sini utaranya, di sini selatannya. Nah, berarti kalau utaranya di sebelah kanan, berarti arusnya sedang bergerak turun. Gitu. Nah, ini diteruskan ke sini. Nah, terjadi penyimpangan ke arah kiri. Nah, sebenarnya kita dari penjelasan ini kita bisa simpulkan kalau utaranya mendekat berarti kutub yang mendekati kutub yang ujung kumparannya maksudnya utara juga. Gitu. Kalau utaranya menjauh, nah kumparan yang di dekatnya jadi selatan. Nah, sekarang kalau selatannya mendekat nih, ini juga jadi selatan. Kalau selatannya menjauh, ini jadi utara. Seperti itu, ya. Nah, sekarang bagaimana faktor yang mempengaruhi GGL induksi? Nah, yang pertama jumlah lilitan kumparan. Jumlah lilitan kumparan katanya semakin banyak lilitan kumparan akan semakin besar GGL induksi yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua, kecepatan keluar masuk magnet. Nah, jadi katanya semakin cepat magnet yang dimasukkan, nah itu akan semakin besar GGL induksi yang ditimbulkan. Nah, selain magnet yang digerakkan, kita juga bisa menggerakkan kumparannya. Itu akan timbul juga perubahan flux. Dan yang terakhir adalah kekuatan magnet yang digunakan. Semakin kuat magnetnya, akan semakin besar GGL induksi yang ditimbulkan. Nah, itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi. Nah, alat yang menggunakan prinsip induksi elektromagnet itu ada generator, dinamo, dan transformator. Nah, sekarang kita coba contoh soal ya. Ketika magnet batang digerakkan memasuki kumparan, jarum galvanometer menyimpang searah jarum jam. Nah, itu. Ketika seluruh magnet telah berada di dalam kumparan, nah, kemudian magnet terus digerakkan sampai sebagian magnet keluar dari kumparan, maka jarum galvanometer kemana arahnya? Jadi kita gambar dulu ya.
ini ada kumparan. Nah, katakanlah yang mendekat itu adalah kutub utara. Ketika kutub utara mendekat, berarti arah medan magnetnya ke kanan, berarti medan magnet induksinya adalah ke kiri kan, melawan. Nah, berarti otomatis ini adalah kutub utaranya, ini kutub selatannya. Nah, karena utaranya di sebelah kiri, berarti arusnya sedang bergerak naik. Gitu kan? Nah, sehingga jarumnya bergerak searah jarum jam. Nah, ini kan pernyataan yang kalimat pertama kan? Nah, katanya bagaimana kalau misalkan utaranya sekarang menjauh? Nah, jadi kalau misalkan memasuki kumparan, kemudian magnetnya menjauh. Nah, yang terjadi adalah medan magnetnya akan ke arah kiri. Nah, medan magnetnya. Nah, berarti ini akan melawan. Nah, ini medan magnet induksinya nih. Akan melawan sehingga di sini kutub utaranya, ini kutub selatannya. Karena kutub utaranya di sebelah kanan, berarti arusnya sedang bergerak turun. Nah, gitu. Nah, akan diteruskan. Nah, sehingga arus akan bergerak berlawanan jarum jam. Tentu akan melewati titik 0 dulu dong. Nah, berarti jawaban yang benar apa nih ketika si medan magnetnya keluar menembus kumparan? Jawaban yang benar adalah kembali ke 0 dan selanjutnya menyimpang berlawanan arah jarum jam. Berarti jawabannya adalah yang D, gitu. Kalau misalkan tidak sempat diam ya, kalau misalkan langsung bergerak, tapi kalau misalkan si magnetnya diam, itu dia akan kembali ke 0. Seperti itu. Jadi sebentar, kita coba ralat. Kalau misalkan si magnetnya diam, kemudian katanya dibilang apa? Jika seluruh magnet telah berada di dalam kumparan, dan magnet terus digerakkan sampai sebagian magnet keluar. Oh, artinya si magnet tersebut tidak diam kan, terus bergerak. Berarti jawabannya D. Langsung berbalik menyimpang berlawanan arah jarum jam melalui angka 0. Nah, kemudian contoh soal berikutnya. Sebuah magnet batang dilewatkan melalui sebuah kumparan. Arus induksi dalam kumparan paling besar ketika apa? Nah, jadi tadi kan ada 3 faktor kan. Yang pertama kita perbanyak jumlah lilitan. Gitu. Lilitannya harus diperbanyak. Kemudian gerak kumparannya atau magnetnya harus dipercepat dan besar kemagnetannya. Nah, jadi jawaban yang benar yang mana nih? Nah, katanya magnet digerakkan dengan perlahan. Nah, salah ya. Magnet digerakkan dengan cepat sehingga magnet berada dalam kumparan dalam waktu singkat. Nah, ini betul ya, yang B. Jadi yang mempengaruhi besar kecilnya arus induksi adalah magnet digerakkan dengan cepat, bukan dengan perlahan. Nah, yang C sama D salah karena di sini bilangnya kutub utara pertama kali masuk ke kumparan, yang di kutub selatan. Ini tidak mempengaruhi. Oke, seperti itu penjelasan mengenai induksi elektromagnet. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.